Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita memperhatikan langit yang menaungi kita hari ini terasa lebih jernih dan biru? Pernahkah juga kita memperhatikan udara yang kita hirup hari ini terasa lebih segar? Ya, pandemi COVID-19 di satu sisi memang sangat merugikan manusia karena banyak nyawa, jutaan nyawa melayang. Tapi di satu sisi, pandemi COVID-19 ini bisa membuat bumi kita bernafas dengan lebih lega. Kenapa? Karena semua alat transportasi di seluruh dunia dibatasi untuk mengatasi penularan wabah COVID-19 ini. Biasanya, karbon begitu banyak dihasilkan oleh motor, mobil, pesawat, bahkan kapal laut. Hari ini berkurang. Ya, kerusakan lingkungan hari ini kita temukan di mana-mana. Kerusakan lingkungan ini memperlihatkan pola hubungan relasi antara manusia dan alam yang sangat tidak harmonis. Alam yang pasif, submisif dan feminin didominasi dan dieksploitasi oleh manusia untuk kepentingannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan untuk melestarikan lingkungan. Juga ayat-ayat yang melarang untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Di antaranya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan jika dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, kami hanya memperbaiki. Sesungguhnya mereka berbuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak bersabda. Di antaranya adalah jangan membunuh semut, perintah jangan membunuh lebah, juga perintah untuk jangan membunuh burung. Dalam hadis juga diceritakan bahwa seseorang bisa masuk neraka karena membunuh kucing, dan seseorang bisa masuk ke dalam surga hanya karena memberi minum anjing yang sedang kehausan. Rasulullah juga bersabda, di antaranya ada seorang sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah berpahala berbuat baik kepada binatang? Dan Nabi mengiyakan. Dan untuk tumbuh-tumbuhan, di dalam hadis Rasulullah bersabda bahwa janganlah memotong atau menebang pohon kurma yang sedang berbuah. Bahkan Rasul berpesan kepada para tentara yang akan berperang agar jangan memotong pohon kurma, jangan mencabut pohon, dan jangan menghancurkan rumah. Lalu Rasul juga bersabda bahwa api, air, dan lapangan wajib dipelihara untuk kepentingan bersama. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ayat yang melarang manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi sedemikian gamblang. Akan tetapi, manusia masih banyak yang berbuat sewenang-wenang. Hal ini diantaranya karena ada sebuah keyakinan bahwa manusia adalah pemimpin di muka bumi sehingga memiliki kekuasaan untuk melakukan apapun terhadap alam. Ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Makna khalifah ini sebetulnya adalah
wakil Allah di muka bumi yang memiliki tugas untuk memakmurkan alam, untuk mengelola alam, dan untuk menegakkan keadilan dan jangan berbuat sewenang-wenang. Khalifah ini meliputi laki-laki dan perempuan, sehingga tanggung jawab memelihara alam adalah tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tidak mungkin melakukan perbuatan baik memelihara alam hanya laki-laki saja atau hanya perempuan saja. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan satu sama lain adalah penolong, satu sama lain adalah satu bagian yang saling menguatkan. Ba'duhum awliya'u ba'd, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dalam perbuatan baik memelihara lingkungan ini adalah hal yang sangat urgen hari ini. Karena kita rasakan bahwa kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di antara amal-amal baik yang darurat kita lakukan hari ini untuk memperlakukan alam dengan baik, agar alam bisa terpelihara, ialah di antaranya dengan membuang sampah pada tempatnya. Kita juga bisa melakukan dengan kembali ke alam menggunakan barang-barang yang sangat alami. Juga kita bisa menghemat air atau juga bisa menghemat listrik yang selalu kita lakukan setiap hari. Juga ada yang disebut prinsip 4R yang bisa kita lakukan baik laki-laki maupun perempuan. R yang pertama adalah reduce, mengurangi. Bagaimana caranya? Dalam keseharian kita mengurangi sampah yang kita hasilkan dari konsumsi kita setiap hari. Sebagai contoh, kita tidak lagi menggunakan sedotan plastik yang sekali pakai. Kita tidak lagi menggunakan popok sekali pakai atau tidak menggunakan lagi pembalut sekali pakai. Yang kedua, reuse, menggunakan kembali. Pada saat kita belanja, lalu kita menggunakan atau mendapatkan kantong, kresek, maka kita bisa pakai berulang, agar jangan mendapatkan yang baru. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan ulang baju-baju yang tidak pakai, bisa kita pergunakan untuk sebagai lap dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah replace, mengganti. Ya, mengganti tempat. Tempat seperti apa? Ya tadi, tempat kresek kita bisa ganti dengan tas yang bisa kita bawa kemana-mana dan itu bisa awet. Atau juga kita bisa mengganti air minum kemasan gelas atau botol dengan tumbler kita bawa kemana-mana. Selain hemat, juga sehat. Yang terakhir adalah recycle. Recycle ini mendaur ulang. Bagaimana sampah yang tadinya tidak berguna, ini bisa menjadi anugerah. Contohnya yang anorganik adalah saset kopi. Ini bisa kita jadikan dompet, bisa jadikan tas, atau bahkan juga karpet. Di mana recycle juga bisa kita lakukan pada sampah yang organik. Kita bisa membuat pupuk dan lain sebagainya dengan model takakura di rumah dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, memelihara alam merupakan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan. Karena apabila terjadi malapetaka bencana alam, maka yang akan terkena keseluruhan, tidak peduli laki-laki dan perempuan. Untuk itu, kebaikan yang akan dilakukan tidak mungkin bisa dilakukan tanpa kerjasama laki-laki dan perempuan. Juga keadilan tidak akan mungkin terjadi tanpa keadilan laki-laki dan perempuan. Demikian pula, tidak akan ada pelestarian alam tanpa kerjasama yang baik antara laki-laki dan perempuan. Wallahu yarhamuna birrahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.